Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufika Rahmanha, NIM I0 11911033 dari kelompok 1. Saya berasal dari Kabupaten Jeneponto. Saat ini, Kabupaten Jeneponto sedang mengalami peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Di sini, saya akan mencoba menampilkan sebuah video tentang pengenalan spesies tanaman. Pengenalan spesies tanaman merupakan hal yang penting agar kita dapat mengetahui perbedaan di antara jenis-jenis tanaman seperti jenis rumput, legum, dan gulma atau tanaman pengganggu. Pentingnya pengenalan spesies tanaman juga yaitu agar kita dapat mengetahui pemberian jenis tanaman yang tepat kepada ternak agar tidak menimbulkan penyakit yang akan Tanaman lamtoro. Tanaman lamtoro memiliki potensi yaitu tanaman ini mampu bertahan pada musim kemarau sehingga ketersediaannya selalu ada setiap tahun. Tanaman ini juga banyak tumbuh dan tersebar di daerah raya. Ada juga yang tumbuh di empang, dekat pagar rumah, kebun, dan semak belukar. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya yaitu tanah dan sinar matahari. Tanaman ini tumbuh tegak dengan sudut pangkalan antara batang dengan cabang 45 derajat. Daunnya kecil, tulang daun menyirip ganda dua, dan memiliki bunga berwarna ungu. Kemudian, tanaman pisang. Pisang merupakan tanaman hortikultura yang penting karena potensi produksinya yang cukup besar, dan produksi pisang berlangsung tanpa mengenal musim. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pisang seperti iklim tropis, kelembapan, panas, dan kecepatan angin. Ciri khusus dari tanaman pisang yaitu batangnya tidak berkambium, tidak bercabang, dan batangnya berupa bonggol yang dibalut dengan pelapak batang. Daun dengan pertulangan daun sejajar, daun berupa helai besar bentuk oval. Kemudian rumput teki. Rumput teki ini tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. Dia mampu tumbuh di hampir semua tanah dan ketinggian. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rumput teki yaitu tanah dan sinar matahari. Rumput teki ini memiliki ciri khusus yaitu daunnya tumbuh dengan 3 jajaran dasar. Kemudian rumput Rhodes. Rumput Rhodes atau biasa disebut dengan rumput Chloris gayana merupakan jenis tanaman rumput yang tergolong unggul dan memiliki sifat tumbuh sepanjang tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya yaitu tanah dan sinar matahari. Kemudian tanaman ubi kayu. Komoditas ini potensial dimanfaatkan sebagai bahan pangan fungsional karena memiliki serat pangan, daya cerna pati, dan indeks glikemik. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya yaitu sinar matahari, tanah, dan faktor lingkungannya. Pohon mangga. Pohon mangga merupakan tanaman yang mampu tumbuh hingga 20 meter. Tanaman ini memiliki potensi yang sangat besar karena memiliki pasar global. Ciri-ciri umum dari tanaman mangga yaitu memiliki batang yang tegak dan bercabang, memiliki daun yang lebat dan tersebar di seluruh batang dengan bentuk daun tunggal. Kemudian tanaman kelor. Tanaman kelor ini sangat populer di daerah saya.
Tanaman kelor dapat dijumpai di sepanjang jalan dan kebun-kebun di kampung saya. Tanaman ini menjadi salah satu penghasil sayur dan buah karena buahnya dapat dijual. Kelor ini mengandung senyawa antioksidan sehingga bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Yang terakhir yaitu tanaman lantana camara. Tanaman ini merupakan jenis tumbuhan berbunga dengan memiliki ciri-ciri kulit batang berwarna coklat dengan permukaan kasar. Daunnya berwarna hijau, berbentuk oval dan pinggir daunnya bergerigi. Permukaan daunnya juga terasa kasar karena terdapat bulu.